Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, fantastis banget. Oke, hari ini kita akan coba membahas satu topik terkait dengan meraih beasiswa Eropa. Saya pikir teman-teman juga sedang mempersiapkan mendaftar beasiswa untuk studi lanjut baik S1, S2 maupun S3. Untuk kali ini kita akan mengulik sedikit salah satu negara di kawasan Eropa Tengah, yaitu di Hongaria. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa PhD student di University of Szeged. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Doctoral School of Education. Hongaria merupakan salah satu negara di Eropa Tengah dengan ibu kota di Budapest. Kita tahu bahwa di Hongaria ini populasinya hanya 9.627.286 per November 2021. Mengingat bahwa hari ke hari 2 tahun belakangan ini banyak yang terjadi perubahan, terutama karena wabah COVID-19. Untuk mata uang di Hongaria itu adalah Hungarian forint dengan bahasanya Magyar, dan ini salah satu kawasan di Eropa Tengah dengan perbatasan di Austria, Slovakia, Ukraina, kemudian Romania, Serbia, dan Kroasia. Ini ada beberapa kota tujuan studi di kawasan Eropa Tengah. Salah satunya ada di Budapest yang merupakan ibu kota dari Hongaria dan salah satu kota tercantik di Eropa. Kemudian ada Debrecen, kemudian ada Győr, ada Szeged yang hari ini saya tempati untuk studi. Kemudian ada Miskolc, Veszprém, Gödöllő, dan Pécs. Oke, bagaimana meraih beasiswa stipendium Hongaricum ini? Saya pikir bahwa teman-teman sekarang ini sedang mempersiapkan yang namanya beasiswa stipendium Hongaricum Scholarship. Kita akan membahas sedikit lebih gamblang terkait dengan komponen-komponen apa yang harus teman-teman persiapkan, termasuk faktor biaya yang didapat nanti ketika mendapatkan beasiswa ini. Jangan sampai kemudian ketika sudah mendapatkan beasiswa ini teman-teman harus mundur atau apa dan segalanya. Jadi kalaupun sama teman-teman sudah mendapatkan beasiswa ini terus kemudian mundur, ya kasihan peserta lainnya gitu ya. Maka kalau ini teman-teman harus dapat mempersiapkan, harus mengulik sedikit, terutama saya pikir komponen beasiswanya ya. Oke. Sebelum kita membahas komponen beasiswanya, kita akan coba membahas terkait dengan persyaratan beasiswanya. Ini secara general bahwa untuk beasiswa S1, S2, S3 untuk stipendium Hongaricum Scholarship ini untuk kuota di tahun 2022 nanti itu sepertinya sama dengan kuota di tahun kemarin, itu kurang lebih 100 URD dengan kuota PhD 50. Kemudian master itu ada sekitar 40 kalau tidak salah. Kemudian bachelornya 10. Jadi total overallnya 100, sama dengan tahun kemarin. Namun periode sebelumnya itu kurang dari 100 ya. Mudah-mudahan tahun depannya lagi bisa kuotanya ditambah seperti negara-negara lain yang mencapai dengan 200. Oke. Yang pertama adalah bahasa Inggris, skor bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus mempersiapkan yang namanya IELTS atau TOEFL ITP, TOEFL IBT ataupun TOEIC. Jadi beasiswa ini itu menggunakan skor institusi, terutama English-nya itu boleh menggunakan IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT atau bahkan TOEIC. Kalau di aplikasi itu tidak disebutkan ya berapa skornya, yang pasti dapat memenuhi ya. Kalau IELTS kategorinya C1 lah ya, paling sekitar
5,5 minimal 5,5 ya. Nanti akan kita bahas topik selanjutnya terkait dengan skor bahasa Inggris nih. Kemudian TOEFL ITP ini 550 untuk minimal 550 untuk PhD. Kalaupun bachelor ya 500 sudah bisa sih. Kemudian TOEFL IBT dan TOEIC ya. Jadi ini sangat welcome sekali. Jadi teman-teman yang punya skor ITP kemudian pingin sekolah ke Eropa, stipendium Hungarikum salah satu solusinya. Kemudian ada motivation letter, itu semuanya baik S1, S2 maupun S3 minimal 1 halaman ya, yang menceritakan apa sih motivasi teman-teman untuk mendaftar beasiswa ini, terutama beasiswa stipendium Hungarikum. Kemudian ada school certificate atau transkrip dan ijazah teman-teman. Jadi kalau kalian mendaftar beasiswa S1, saya pikir itu ijazah SMA dan skor nilai itu silahkan diterjemahkan. Kemudian kalau mau mendaftar S2 maupun S3 itu transkrip dan ijazahnya juga harus diterjemahkan karena diminta di aplikasi tersebut. Banyak sekali jasa-jasa terjemah tersumpah di Indonesia, di sekitar teman-teman yang itu bisa welcome untuk mentranslate yang namanya dokumen ini. Saya pikir cukup murah kok. Terus kemudian ada medical certificate. Nah, ini surat keterangan sehat. Biasanya ini sudah ada formnya di aplikasi, jadi teman-teman silakan mencarinya di aplikasi Apply Stipendium Hungarikum. Di sana ada surat keterangan sehatnya yang menyatakan bahwa teman-teman itu sehat secara jasmani, ya pastinya secara rohani juga gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti ketika studi lanjut di sini ada masalah yang lain dan sebagainya. Saya pikir insya Allah teman-teman bisa memahami hal ini semua. Ya, medical certificate bisa diminta di dokter ataupun di rumah sakit setempat sekitar teman-teman. Terus kemudian ada identification documents, misalnya paspor. Jadi paspor ini penting. Jadi teman-teman kalaupun mau mendaftar beasiswa ke luar negeri, paspor itu sangat penting. Namun jika teman-teman sampai dengan hari ini belum mendapatkan paspor atau belum membuat paspor, KTP pun itu jadi solusi ya. Jadi ini beasiswa sangat gampang sekali, welcome. KTP pun oke, gitu kan. Tapi ketika nanti teman-teman diterima, kemudian nanti teman-teman harus berangkat apply visa dan berangkat ke sini, ya paspor pun harus dipenuhi gitu ya. Kemudian ada riset plan. Nah, riset plan ini khusus untuk mahasiswa PhD ya, minimal 2 halaman ya, yang menceritakan bahwa apa sih rencana riset teman-teman untuk studi lanjut di sini. Topiknya bermacam-macam ya, silahkan saja sesuaikan dengan calon supervisor teman-teman di kampus tujuan di Hungaria ini, minimal 2 halaman gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang paling penting adalah yang pertama, letter of recommendation. Ini dari profesor teman-teman di Indonesia. Jadi bisa itu dari dosen, kalaupun teman-teman bekerja sebagai dosen ya, bisa dari atasan langsung, ataupun kalau teman-teman yang bekerja di suatu instansi itu bisa dari dosen S2 nya dulu, ataupun dari pimpinan langsung juga is okay ya. Yang pasti letter of recommendation bahwa teman-teman diperbolehkan untuk mendaftar studi lanjut di Eropa ini, di Hungaria. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi adalah letter of agreement dari supervisor. Ini khusus S3 ya. Kalaupun S1 S2 itu tidak diharapkan ya, tidak di attach untuk di online application-nya. Tapi untuk S3 ini saya pikir wajib untuk dipenuhi. Nah, bagaimana mencari supervisor? Nanti kita akan bahas topik itu selanjutnya. Yang pasti bahwa mulai sekarang teman-teman harus searching kampus tujuan yang sesuai dengan subjek teman-teman. Itu di online application, di sana ada kok
kampus-kampus tujuan yang itu ada supervisor sesuai dengan bidang teman-teman sekalian ya. Nah, ini secara umum persyaratan beasiswa stipendium Hungarikum. Jadi jangan sampai terlewat satupun. Biasanya kalau nanti di online application ada missing dokumen, biasanya kebanyakan sih itu medical certificate yang sepertinya susah ya. Susah itu yang mahal ya, bukan kayak surat keterangan sehat yang harganya 10.000 atau 15.000 bayarnya gitu ya. Itu sepertinya jauh lebih dari itu gitu ya. Jadi harapannya semua dokumen ini ketika nanti tiba waktunya untuk submit jangan sampai terlewatkan satupun ya. Namun ada beberapa yang menjadi catatan seperti tahun-tahun sebelumnya juga ada salah satu kasus yang belum dapat supervisor tapi lolos beasiswa stipendium Hungarikum ini. Kemudian baru sampai sini dapat supervisor, yaitu rezekinya ya. Tapi saya harap semua dokumen ini harus dilengkapi dengan baik ya. Nah, ini dia ya terkait dengan komponen biayanya. Jadi kalau teman-teman memilih beasiswa, salah satunya adalah di kawasan Eropa Tengah di Hungaria, di Stipendium Hungarikum, inilah komponen beasiswanya ya. Yang pertama tuition fee education ini dibayarkan. Jadi teman-teman tidak perlu dihiraukan lagi terkait dengan berapa sih biaya kuliahnya, karena sudah dibayarkan oleh pemberi beasiswa, dalam hal ini pemerintah Hungaria. Terus kemudian dapat monthly stipend khusus S1 dan S2 itu sebesar 43.700 Hungarian forint per bulan. Berapa sih? Nah, teman-teman bisa kalikan sendiri dengan kurs rupiah saat ini ya. Kadang fluktuatif ya, ada yang 47, 48, 49 ya, dibulatkan saja 50 misal dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa menghitung beasiswa untuk S1 dan S2 nya. Tapi kalau untuk monthly stipend untuk S3 itu berbeda lagi ya. Yang pertama 140.000 Hungarian forint per bulan itu di tahun pertama dan tahun kedua ya. Setelah nanti di fase pertama, saya katakan tahun pertama dan kedua itu adalah fase pertama, itu teman-teman mendapatkan 140.000 Hungarian forint per bulan. Nanti akan ada komplek exam. Terus setelah komplek exam ini baru nanti di tahun ketiga dan keempat teman-teman akan mendapatkan sebesar 180.000 Hungarian forint per bulan. Jadi naik ya, naik 40.000. Itu monthly stipendnya. Tapi di lain sisi teman-teman punya accommodationnya. Jadi selain dapat monthly, dapat accommodationnya ya. Itu sebesar 40.000 Hungarian forint per bulan. Itu untuk S1 dan S3 ya. Jadi nanti kalau teman-teman tinggal di asrama misal ya, jadi disediakan di sini asrama, maka 40.000 ini tidak akan masuk ke rekening teman-teman ya. Yang masuk berapa ya, sesuai dengan monthly stipend untuk S1 dan S2 pun S3 ya, kalau teman-teman masuk ke asrama. Tapi kalau teman-teman mencari flat sendiri atau tempat tinggal sendiri, bisa sharing atau bisa flat studio dan seterusnya, maka 40.000 ini masuk ke rekening teman-teman semua ya. Jadi totalnya bisa dihitung sendiri ya. Kalau S1 S2 itu 83.700, kemudian kalau S3 itu 180.000 ya. Tapi kalau tahun ketiga dan 4 itu sebesar 240.000. Beasiswa ini cukup nggak? Saya pikir tergantung daya hidup teman-teman di sini. Kadang ada yang bilang cukup, ada yang bilang enggak gitu ya. Tapi biasanya beasiswa ini disesuaikan dengan UMR lah ya, bahasa kita UMR gitu ya, disesuaikan dengan pengeluaran negara ini per hari dan per bulannya ya. Saya pikir ini bisa dikatakan cukup gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir
teman-teman bisa mendapatkan ini ya. Terus kemudian ada medical insurance. Ya, medical insurance ini 65.000 Hungarian forint per tahun, itu dibayarkan lewat toy card. Jadi nanti teman-teman ada toy card, itu kartu asuransi yang bisa dipakai untuk kesehatan. Jadi kalau teman-teman misalkan ada something yang harus dibawa ke rumah sakit, kemudian dan seterusnya, itu tidak perlu lagi membayar, cukup tunjukkan toy card, nanti mereka akan menanganinya sesuai dengan prosedur yang ada ya. Jadi nanti teman-teman hanya mendapatkan monthly stipend dan accommodation form masuk ke rekeningnya. Selain itu medical insurance itu dalam bentuk toy card, dan tuition fee-nya itu dibayarkan ya. Ini jadi komponen beasiswanya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman kok beasiswanya segini gitu ya, cukup tidak? Ya saya pikir cukup. Bahkan dengan beasiswa segini banyak teman-teman ya di sini yang membawa keluarga ya, keluarga ada anak 3, anak 2, anak 1 gitu ya. Jadi dibawa dari Indonesia bawa ke sini itu sangat-sangat cukup gitu ya, bisa part time dan seterusnya ya. Terus kemudian nah ini dia nanti korelasinya dengan beasiswa tadi ya. Mengapa kita harus ke Eropa? Yang pertama adalah sistem pendidikan yang berkualitas. Jadi ijazah kita ini, ijazah nantinya ketika kalian selesai di salah satu di universitas di Hungaria, ini disetarakan dengan ijazah di kawasan Eropa. Jadi jangan khawatir bahwa ijazah kita itu sangat diakui di kawasan Eropa gitu ya, karena ini Uni Eropa. Terus kemudian mengasah bahasa asing ya, baik itu bahasa Inggris, kemudian bahasa setempat, bahasa Mojor di sini ini penting. Dan kalian teman-teman juga bisa belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda dan seterusnya. Di sini ada course-nya terkait dengan bahasa asing gitu ya. Terus kemudian ada prospek kerja. Jadi ijazah kita juga akan diakui lah ya, diakui secara internasional dengan prospek kerja yang saya pikir ini tidak kalah pentingnya gitu ya, terkait dengan setelah lulus S1, S2, S3 di sini kita mau ngapain, pasti akan kerja dan seterusnya, atau mendirikan suatu lembaga perusahaan atau apa gitu ya. Tapi saya pikir ini akan menjadi ilmu dari teman-teman sekalian. Ini agak kalah pentingnya, yaitu bonus keliling ke Eropa. Ya, jadi karena ini di Hungaria ini adalah kawasan di Eropa Tengah, jadi cukup gampang dan mudah sekali teman-teman bisa keliling Eropa ya. Sekitar 4 jam sudah sampai ke Austria. Terus kemudian nanti kalau mau ke Republik Ceko itu ya sekitar 8 jam, itu gampang. Atau bahkan ke Belanda, ke Jerman, ke Polandia, dan ke negara-negara tetangga itu cukup gampang, cukup dengan bus ataupun bahkan dengan pesawat dengan tiket yang cukup murah, teman-teman bisa keliling Eropa. Jadi ini salah satu kelebihannya ya. Kalau dibilang beasiswa yang cukup enggak, ternyata banyak teman-teman di sini yang bisa berkeliling Eropa gitu ya. Jadi kapan lagi kalau tidak sekarang. Terus ada peluang kerja part time. Nah, banyak juga teman-teman di sini yang kerja part time untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa bayar flat buat makan di sini, atau bahkan kebanyakan juga ada yang nabung untuk bisa keliling ke Eropa. Oh, saya mau kerja dulu lah part time 2, 3, 4 bulan, baru nanti selanjutnya saya mau keliling ke negara-negara tetangga ya. Cukup gampang gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa beasiswa ini mengcover semua dan kalian bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, bahasa asing yang memadai, terus kemudian bisa keliling Eropa part time dan seterusnya gitu ya. Nah, saya pikir itu saja topik bagaimana meraih beasiswa di Eropa ini. Jadi persiapkan sejak dini teman-teman untuk apply beasiswa Stipendium Hungaricum ini dengan baik
ya, karena jangan sampai missing dokumen. Terus kemudian banyaknya berdoa karena kuotanya bisa hanya 100 kalau tahun kemarin ya, tahun ini mungkin sama gitu ya. Yang daftar itu cukup banyak ya. Kalaupun teman-teman gagal beasiswa ini itu dan seterusnya dari Indonesia, saya pikir salah satu solusinya untuk kuliah di Hongaria ini di kawasan Eropa Tengah, saya pikir kenapa tidak gitu ya. Itu saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel YouTube saya selanjutnya. Nanti akan kita bahas topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Hongaria.